Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Coba Baraya sebutkan apa mimpi yang paling mengerikan seumur hidup Baraya sampai sejauh ini. Saya pernah mengalami mimpi bukan hanya sekali tapi berkali-kali, mungkin rutin terjadi, dan mimpi itu adalah salah satu mimpi yang benar-benar tidak bisa saya lupakan dan sangat mengerikan. Cukup mengerikan untuk menteror kehidupan saya di waktu saya kecil dan membuat saya menjadi agak takut untuk tidur. Itu terjadi mungkin di antara usia 3 sampai 5 tahun dalam kehidupan saya. Saya masih ingat betul, tapi mimpi itu tidak pernah saya ceritakan kepada pihak lain karena saya tidak mampu menceritakan mimpi itu seperti apa. Sampai akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang saya mimpikan dulu itu. Apa itu? Silakan Baraya nonton video ini. Nah, itulah kurang lebih yang saya mimpikan waktu saya bayi, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, atau pokoknya mah sangat anak-anak gitu, sebelum TK, pra-TK. Nah, apa-apa sebenarnya yang menakutkan dari situ? Saya dulu juga tidak bisa menjelaskan kenapa itu begitu menakutkan, tapi setelah saya mimpi itu, saya tuh merasa gemas tak terkira gitu. Setelah saya dewasa, akhirnya saya memahami bahwa kenapa itu begitu menakutkan, karena itu adalah ilustrasi tentang ketidakterbatasan absolut. Atau dalam tradisi ilmiah, gambaran yang tadi, ilustrasi yang tadi itu disebutnya sebagai Seahorse Valley, lembah kuda laut. Maksudnya adalah kalau kita nge-zoom sebuah gambar, dilihat terus, diperbesar, kita ternyata tidak akan menemukan ujungnya. Kita menemukan ternyata ada pola yang mirip di ujung kecil itu, sama seperti ketika kita belum ngezoomnya. Oke lah, kita zoom lagi, perdekat lagi, ternyata kita menemukan yang seperti itu. Begitu seterusnya tanpa batas. Nah, gambaran tentang tanpa batas itulah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita jangkau, itulah yang membuat saya tuh merasa ketakutan luar biasa waktu kecil. Kalau Baraya kurang paham dengan itu, mari kita jelaskan dalam dimensi-dimensi yang lebih sederhana. Baraya punya sebuah garis. Maka secara konseptual, garis itu tidak akan habis betapapun Baraya membaginya. Baraya bagi dua. Tetap ada kan, Baraya bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, bagian yang lebih kecil, sampai titik yang paling kecil bagaimanapun dalam konsepsi pemikiran Baraya, sampai titik yang terkecil sekalipun, kalau di zoom, dia tuh masih bisa dibagi lagi. Di zoom masih bisa dibagi lagi, begitu seterusnya tanpa akhir. Dan begitu pun sebaliknya, kalau Baraya punya garis, Baraya tuh secara konseptual akan berpikir bahwa dia bisa disambung, bisa diperpanjang, sampai tidak terhingga. Baraya panjangnya sampai 100 juta kilometer misalkan, Baraya masih bisa berpikir, saya tambahkan 100 juta kilometer lagi gitu. Dan kalau apakah itu adalah batasnya? Enggak, itu sama sekali bukan batasnya. Dalam alam pikiran Baraya, Baraya masih bisa menambahkan sampai berkali-kali lipat dan tanpa batas. Begitu seterusnya. Demikian pun misalkan dengan waktu. Waktu itu, anggaplah satuannya itu adalah jam gitu, satuannya jam. Baraya pernah punya bayangan bahwa 1000 jam, 1 juta jam gitu kan. Seandainya jam dirubah menjadi tahun, kemudian tahunnya itu kita tulis sampai bertriliun tahun, tetap gak ada batasnya. Anggaplah ada angka yang absolut, bukan absolut, anggaplah angka batas gitu, namanya gogol gitu. 1/0 itu sampai 100 gitu. Kita tuh masih punya kepikiran bahwa di belakangnya itu angkanya tuh bisa ditambah jadi 200, 500, 1000, sejuta, dan seterusnya. Atau kalau ceritanya dibalik gitu. Jadi ada angka 0 dan ada angka 1. Jangankan ke belakangnya jadi berapa gitu. Antara 0 dan angka 1 pun kalau dibagi itu, di tengah-tengahnya ada berapa, itu juga tidak terhingga. 0,1, 0,001, 01,501, dan lain sebagainya. Itu juga angka desimal itu juga tidak ada batasnya. Sama sekali tidak ada batasnya. Nah, kesadaran bahwa kita hidup di dunia yang tanpa batas secara konseptual, dan kita berpikir bahwa alam semesta ini bagaimana ceritanya, bagaimana dia ada, bagaimana dia hidup, dan bagaimana mungkin alam pikiran yang ada dalam benak kita secara konseptual mengkonfirmasi kemungkinan bahwa alam semesta kita itu
tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya, dan itu mengerikan, Baraya. Dalam abstraksi saya waktu saya kecil itu tuh mengerikan luar biasa gitu. Takut untuk tidur. Nah, tapi balik lagi, ayo kita tambahkan kengeriannya itu. Seandainya kita bukan main di angka, bukan main di garis, tapi bagaimana dengan kita bermain di dunia. Bahwa ya, dunia yang kita lihat ini bukan hanya garis, tapi ada ruang 3 dimensi ditambah 1 ruang waktu. Bagaimana kalau seandainya ini tuh tanpa ada batasnya, dan semakin diperbesar, semakin ada pola atau bentuk yang mirip dengan yang kita lihat sebelumnya. Kemudian kita perbesar lagi sampai besar, kita menemukan pola yang kurang lebih sama gitu. Coba Baraya bayangkan tentang keberadaan proton, elektron, dan neutron. Bentuk imajinernya seperti itu, di mana proton ada di tengah kemudian dikelilingi oleh neutron, adalah serupa dengan bayangan kita tentang tata surya kita. Betul kan? Yang seperti itu gitu. Nah, jadi maksudnya kalau kita zoom tata surya itu perkecil, ujungnya kita juga menemukan pola yang kurang lebih sama gitu. Dan apakah kita berpikir bahwa kalau seandainya kita memiliki teknologi yang entah bagaimana caranya mampu menjangkau masuk ke dalam proton, elektron, dan neutron, mungkinkah di dalam itu kita juga akan menemukan semacam lintasan orbit itu lagi? Di tengahnya ada benda, kemudian dikelilingin, dan kita ambil itu kemudian digali lagi ke dalam. Mungkinkah seperti itu? Sebab kalau kita melihat ke angkasa yang lebih luas, yang perbesar, itu memang kenyataannya seperti itu gitu. Kita ada di bumi, mengelilingi matahari, dan ternyata matahari juga mengelilingi galaksi. Tata surya kita itu sebenarnya adalah galaksi mini. Ya kan? Iya, kurang lebihnya sama seperti itu, mengelilingi pusat galaksi yang lebih kuat dengan gravitasi yang lebih besar. Dan galaksi kita itu juga memutari sesuatu, dan sesuatu itu juga memutari. Artinya plotnya tuh sama, setiap kita ngezoom out atau ngezoom in, itu tuh selalu sama. Kita akan menemukan bentuk yang seperti itu lagi. Dan kita sampai sejauh ini kita gak akan pernah menemukan batasnya sampai sejauh mana. Anggaplah bahwa jutaan triliunan galaksi yang ada di dunia yang bisa kita jangkau, yang bisa kita lihat itu ada dalam satu sistem yang namanya universe gitu, alam semesta. Tapi secara konseptual kita tuh gak akan berhenti di situ. Kita tuh masih berpikir bahwa di luar alam semesta tuh ada sesuatu yang lain, dan mungkin saja bahwa alam semesta itu adalah bagian dari kuanta yang sangat kecil dari sesuatu yang lebih besar lagi, dan sesuatu yang lebih besar itu juga sebenarnya adalah titik atom dari sesuatu yang bahkan jauh lebih besar lagi. Ini sebenarnya obrolan matematis gitu ya, dan ini sebenarnya sudah dikemukakan bahkan sejak zaman Yunani kuno. Zeno itu kan terkenal dengan paradoks yang membahas tentang ini gitu. Atau di dunia modern kita menemukan ada Bapak George Cantor, George Cantor, dia juga mengemukakan ini dan memperjelas kepada kita tentang bagaimana sebenarnya ini. Dan para ilmuwan sampai sekarang juga menyatakan bahwa hal itu, yaitu ketidakterbatasan yang benar-benar tidak terbatas, itu dikonfirmasi sebagai mungkin, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan hal itu, dan tidak ada sama sekali yang bisa menyangkalnya. Karena saking tidak terbatasnya, kita tuh gak punya kemampuan untuk mencapai itu gitu. Hanya dalam konsepsi pemikiran kita itu, ya begitu kurang lebihnya. Dan mari kita tingkatkan lebih dalam lagi. Bagaimana seandainya itu tuh bukan hanya menyangkut ruang dan waktu. Bagaimana kalau itu tuh menyangkut kehidupan, kesadaran kita. Jadi kita bayangkan selama ini kita ini adalah individu. Dan individu ini ada di sebuah planet yang namanya bumi. Dan planet yang namanya bumi itu mengitari matahari. Bagaimana seandainya yang dimaksud dengan tata surya kita tuh sebenarnya adalah organisme hidup yang berkesadaran, cuman kesadarannya itu tidak bisa kita jangkau, dan dia juga tidak bisa menjangkau kita karena frekuensi kesadarannya itu berbeda. Tapi maksudnya tata surya kita tuh jangan-jangan adalah makhluk hidup gitu, dan kita ada di dalamnya. Kenapa saya harus mengatakan seperti itu? Karena di dalam tubuh kita pun seperti itu. Kita adalah organisme. Secara biologis kita disebut organisme. Bukan orgasme. Organisme. Organisme itu terdiri dari organ-organ.
organ-organ itu terdiri dari jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan itu terdiri dari sel-sel. Sel terdiri dari inti sel terdiri dari DNA, misalkan DNA terdiri dari A dan seterusnya sampai atom dan sebagainya sampai bagian yang terkecilnya lagi. Kita berhentinya di sel aja dulu. Para ilmuwan dewasa ini menemukan bahwa sel itu secara otonom memang bergerak dalam artian mereka hidup. Nah, bagian ininya sangat kontroversial, tapi saya ingin memudahkan untuk baraya semua. Jadi sel itu otonom, sel itu hidup. Mereka memulai siklus dari lahir, kemudian besar, dewasa, bekerja, dan kemudian sakit-sakitan dan mati. Itu siklus umum. Kemudian mereka menerima rangsangan dan kemudian mereka mencoba bergerak untuk mencapai nutrisi tertentu. Mereka bernapas, mereka hidup, dan bahkan mereka bertetangga. Satu sel dengan sel yang lain membangun sebuah, ya sekali lagi ya ini kontroversial tapi kita permudah aja, membangun semacam komunikasi antar mereka sehingga mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yaitu apa? Kehidupan kita, menjaga stabilitas dan eksistensi kehidupan kita. Nah, mereka itu, sel-sel tubuh kita itu setelah dewasa tuh ada yang pekerjaannya tuh sebagai tukang bersih-bersih, tukang sampah, ada yang bekerja mengirimkan satu informasi ke informasi yang lain, kemudian ada di antara mereka juga yang bekerjanya itu di kantor dan lain sebagainya. Persis sama. Dan bukan hanya persis seperti itu, sel-sel tubuh kita itu bahkan memelihara hewan, beternak hewan. Hewan yang dimaksud itu adalah bakteri. Kalau baraya misal belajar biologi, di dalam usus kita itu ada penuh dengan bakteri. Dan bakteri itu tuh hidup menjadi peliharaan sel di dalam usus kita. Jadi jumlah populasi bakteri berapa itu dikontrol. Dan kemudian dihidupi oleh sel-sel tubuh kita. Sel tubuh kita itu katakanlah 40 triliun gitu ya. Sel bakteri dalam tubuh kita itu sedikit lebih banyak daripada itu. Jadi tubuh kita sebenarnya terdiri dari triliunan sel yang mereka itu adalah otonom atau semi-otonom dan mereka juga memelihara hewan-hewan untuk bisa menunjang kehidupan mereka dalam artian kehidupan kita gitu. Nah, jadi apakah bisa kita cocokkan, bisa kita pantaskan antara sel itu sebenarnya memiliki kehidupan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka sedang hidup di sebuah tata surya di mana otak kita adalah mataharinya, anggaplah, dan kemudian tubuh mereka itu terpencar-pencar, ada yang di bagian buminya, ada yang di bagian planet yang lain dan sebagainya di organ-organ tubuh kita. Dan mereka juga nanti akan mati dan mereka juga bisa memberontak. Pemberontakan diantaranya adalah mereka nolak mati, misalkan ya. Kemudian mereka merekayasa tubuh mereka biar menjadi kuat, kemudian memberontak dan itu disebut sebagai sel kanker. Kemudian mereka harus juga bertarung dengan sel-sel hidup yang lain. Kemudian di situ ada sel darah putih sebagai polisinya. Kemudian ada sistem imun tubuh, apa segala rupa yang ada di situ. Itu kan kita tuh mirip dengan apa yang di luar kita, yaitu masyarakat besar. Jangan-jangan sel kita juga jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau sel kita seperti itu, sel itu adalah makhluk otonom dalam tubuh kita, mungkinkah kita juga sebenarnya adalah makhluk otonom dari kehidupan yang lebih besar lagi. Tapi kita nggak bisa mengakses kesadaran mereka, sama kita nggak bisa mengakses kesadaran sel kita. Dan sel kita itu juga sebenarnya terdiri dari, ya, misalkan dari begitu banyak unsur-unsur yang tidak kita ketahui dan itu sebenarnya juga adalah tempat hidup bagi makhluk yang lain gitu. Dan seterusnya sampai tidak terhingga gitu. Jadi ini bukan soal ruang, bukan hanya soal waktu, bukan hanya soal angka desimal dan angka bulat dan sebagainya, tapi mungkinkah bahwa kehidupan kita juga ada hierarki ganda yang tidak terbatas. Kita adalah bagian dari makhluk yang lebih besar. Makhluk yang lebih besar itu juga sebenarnya adalah bagian dari makhluk yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, sampai tidak ada ujungnya, sampai tidak terhingga. Dan itu pun makhluk dan kita sebagai organisme itu diperkecil jadi sel, diperkecil lagi, diperkecil lagi, diperkecil lagi, sampai titik di mana anggaplah sampai ke partikel, ke elektron, ke muon-muon misalkan, yang kemudian pecah lagi sampai titik satu Planck. Dari titik satu Planck itu juga kan konsepsi kita tentang ukuran terkecil. Tapi bisakah di dalam situ kita konsepsikan itu adalah sebuah universe di mana di dalamnya di titik yang lebih kecil lagi
itu ada kehidupannya. Inilah yang disebut sebagai dunia fraktal, Baraya. Ketidakterbatasan yang sepenuhnya dalam konsepsi kita, dalam pikiran kita itu absolut. Nah, ini mengganggu pikiran saya sebenarnya, dan saya juga berharap Baraya juga terganggu dengan pikiran itu. Seandainya itu memang benar-benar terjadi, maka ketidakterbatasan ini tuh, ya apakah kita akan menerimanya atau tidak. Tapi yang jelas, betapapun itu anggaplah secara konsepsi tidak terbatas, yang kita sadari adalah bahwa kita sendiri terbatas. Ya, silahkan renungkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.